بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ini, melanjutkan kembali kajian kita yang masih membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di bab tentang keutamaan silaturahim dan berbakti. Kita di hadis yang ketiga, kita masih di hadis yang ketiga, ya, hadis berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tepatnya 6 perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membahas yang pertama, yaitu innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu. Kemudian kita masuk ke berikutnya, keharaman yang kedua, ya, sesuatu yang dilarang di dalam hadis ini yang kedua adalah wa'dal banat, yaitu mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengubur anak perempuan secara hidup-hidup ini merupakan kebiasaan sebagian kabilah Arab jahiliyah. Sebagian orang-orang, ya, Arab jahiliyah di sebagian kabilah saja. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa kebiasaan ini itu kebiasaan seluruh kabilah, kebiasaan seluruh orang Arab jahiliyah. Enggak. Ini hanya sebagian, ya, kebiasaan, ya, orang dan dari sebagian kabilah saja. Para ulama menjelaskan ada 2 sebab yang membuat mereka, ya, melakukan hal ini, yang membuat mereka melakukan perbuatan ini. Sebab pertama, ya, yaitu al-khawf. Mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, ya. Kenapa? Karena anak perempuan mereka nantinya akan makan bersama mereka, sehingga itu mereka menganggap bahwa itu mengurangi rizki mereka, ya. Ini penyebab pertama. Jadi mereka khawatir dengan hadirnya anak perempuan itu mengurangi rizki mereka, ya, karena nantinya dia akan makan bersama mereka, dibelikan ini dan itu, ya. Mereka beranggapan, ya, kalau laki-laki itu bisa membantu mereka, bisa membantu mencari rizki, sementara anak perempuan mereka menganggap, ya, bahwa itu hanya akan membuat masalah, hanya akan mengurangi rizki mereka.
Anak-anak perempuan hanya diam di rumah, ya, mengurangi jatah makan mereka. Ya, oleh karenanya mereka nggak suka punya anak perempuan. Ini penyebab yang pertama. Sebab berikutnya dijelaskan bahwa al-haya, mereka merasa malu. Ya, jadi mereka merasa malu memiliki anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu mereka menganggap tidak bisa dibanggakan, tidak bisa menambah kekuatan. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Ya, mereka menganggap bahwa kalau laki-laki dia punya kekuatan, ya, sehingga bisa diajak untuk bertempur, diajak berperang. Inilah beberapa sebab kenapa mereka tidak menyukai, ya, anak perempuan, dan bahkan sampai mengubur hidup-hidup anak mereka sendiri. Ya, jadi begitu lahir, ya, anak perempuan itu lahir, langsung mereka bunuh atau mereka, ya, tunda sampai agak besar, ya, agak besar sedikit, kemudian baru mereka kubur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir, Allah mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup itu ditanya, ya, bi ayyi dzambin qutilat, ya, atas dosa apakah dia dibunuh? Ya, nggak ada dosanya, nggak ada kesalahan. Ya, itu zalimnya, ya, seseorang, ya, pada masa itu. Anak tersebut nggak punya dosa sama sekali, tapi karena orang tuanya yang jahat, orang tuanya yang zalim, ya, yang tidak punya perasaan, sehingga, ya, dia mengubur hidup anak perempuannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana tidak senangnya mereka ketika mendapatkan anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan jika salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira, ya, diberikan kabar bahwa yang lahir itu adalah al-untha, anak perempuan, apa yang terjadi? Walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, setelah mendengar bahwa ternyata, ya, anaknya adalah perempuan, maka wajahnya hitam, merah padam. Kenapa? Marah, sangat marah. Ya, yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ya, maka dia pun menghindar, malu, dia merasa malu, dia menghindar bertemu dengan kaumnya, bertemu dengan teman-temannya. Dia malu kalau bertemu dengan teman-temannya, ya, disebabkan karena ternyata, ya, istrinya melahirkan anak perempuan. Ya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia bingung, ya, apakah anak perempuannya itu akan dibiarkan hidup sementara artinya tidak dibunuh langsung, tidak dikubur langsung, dibiarkan hidup sementara, ya, dalam keadaan hina, atau ketika begitu lahir, ya, langsung dipendam di tanah, artinya langsung dibunuh. Ya, Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Lihat, sampai seperti ini, ya, kebiadaban, ya, sebagian orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka melakukan dua cara untuk membunuh anak perempuan. Pertama tadi, baru lahir,
dia langsung dibunuh, atau tadi apa, sampai agak besar sedikit kemudian baru dikubur hidup. Disebutkan dalam sebuah narasi sejarah, ya, bagaimana saat seseorang akan membunuh anak perempuannya. Jadi pertama-tama, ya, anak perempuan ini dirias, ya, didandani, ya, kemudian diajak keluar, ya, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa, seolah-olah hanya diajak jalan-jalan, ya, atau bertamasya. Tentu si anak merasa gembira, ya, anak senang aja diajak jalan-jalan sama ayahnya, diajak, ya, keliling bertamasya, ya, anaknya merasa senang, sementara ibunya di rumah apa? Jelas nangis, sedih, karena tahu bahwa dia akan dibunuh, ya, oleh ayahnya. Maka setelah sampai di tempat tujuan, ya, anak perempuan tadi dilempar, kemudian ditimbun dengan tanah. Sementara anak perempuan tersebut berteriak, ayahku, ayahku. Ya. Adapun cerita yang tersebar luas, ya, di kalangan masyarakat, bahwasanya Umar bin Khattab itu juga melakukan hal yang sama, hal yang sama, yaitu membunuh anak perempuannya tatkala di zaman jahiliyah. Maka cerita ini, ya, adalah cerita yang tidak benar, ya, cerita ini cerita yang batil, ya, cerita ini cerita yang tidak benar. Sejarah menyebutkan bahwa istri pertama Umar adalah Zainab binti Ma'zun, ya, saudari dari Uthman bin Ma'zun, ya, bin Maz'un, ya. Kemudian melahirkan Abdurrahman dan Hafsah, 3, ya, Abdurrahman dan Hafsah. Jadi Hafsah itu anak perempuan pertama Umar bin Khattab yang paling besar. Dikatakan dilahirkan sekitar 5 tahun sebelum masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian akhirnya dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Umar memang pernah membunuh anak perempuannya, ya, seharusnya yang dibunuh siapa? Hafsah. Namun Hafsah masih hidup. Hafsah bahkan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah nggak akan bertahan hidup kalau seperti itu. Maka para ulama menjelaskan bahwa kisah tersebut, ya, itu adalah kisah yang batil dan kisah yang tidak benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi, ya, buruk, ya, yang timbul dari kebencian terhadap anak perempuan ini ada beberapa. Ya, kebencian atau ketidaksukaan terhadap anak perempuan ini menimbulkan konsekuensi buruk. Di antaranya, pertama, para ulama menjelaskan sikap seperti itu merupakan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah udah kasih, Allah udah takdirkan dia memiliki anak perempuan. Ketika dia nggak suka, ya berarti, ya, dia protes terhadap takdir yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya. Kemudian berikutnya, ya, yang kedua, anak, ya, itu adalah sebuah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap seperti ini itu juga salah satu bentuk penolakan
ya, kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir." Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan langit dan bumi. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan ya apa yang Dia kehendaki sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Ya, Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, dan Allah juga memberikan anak laki-laki kepada setiap yang Allah kehendaki. Ya. Maka sebagian ahlu tafsir ketika menjelaskan ayat ini, ya, Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah berikan anak perempuan terhadap sesuai dengan yang Allah kehendaki, begitu juga dengan anak laki-laki, ya. Jadi Allah sebutkan anak perempuan terlebih dahulu. Di antara tujuannya adalah sebagaimana ahlu tafsir menjelaskan, itu tasyrifan, ya, tasyrifan lahun, sebagai kemuliaan untuk anak perempuan, ya, untuk menenangkan hati ayah, ya. Ya. Ini sebagai tasyrif, sebagai ya kemuliaan untuk anak perempuan tersebut, karena ketika didahulukan penyebutannya itu sebagai tasyrif, ya, pemuliaan. Di antaranya juga kenapa disebutkan anak perempuan terlebih dahulu, untuk mencela orang-orang jahiliyah yang telah merendahkan derajat anak-anak perempuan, bahkan sampai mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi buruk yang berikutnya, ya, disebabkan karena kebencian terhadap anak perempuan, di antara adalah, ya, pada sikap sang suami ini ada penghinaan terhadap sang istri. Tanpa sadar dia sebenarnya telah menghinakan sang istri, ya. Dan juga paksaan kepada sang istri untuk melakukan sesuatu yang dia di luar kemampuannya, ya. Ya. Seakan-akan para perempuanlah yang salah 100% tatkala dia melahirkan, ya, anak perempuan, ya. Padahal disebutkan, makanya ada sebuah syair, ya. Ya, ada seorang Arab yang dia menghajar atau menjauhi istrinya disebabkan karena istrinya itu melahirkan anak perempuan. Maka kemudian istrinya itu bersenandung membuat syair. Dia mengatakan, "Mali abi Hamzah la ya'tina." Kenapa suamiku ini enggak mendatangiku? Ya Abu Hamzah, kenapa suamiku Abu Hamzah tidak mendatangiku? Yadhullu fil baiti alladhi yalina. Ia senantiasa berada di rumah yang lain, ya. Ghadbana alla nalidal banina. Dia marah karena aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, ya, perkaranya bukanlah di bawah kekuasaan kami. Ya, jadi kata istrinya, perkara ini, ya, yang menentukan laki-laki, yang menentukan perempuan itu bukan di bawah kekuasaan kami, itu Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu kal ardi lizari'ina. Kami ini ibarat tanah yang ditanami oleh para penanam kami. Numbitu ma qad zara'uhu fina. Kami hanya menumbuhkan apa yang ditanam oleh mereka pada kami, ya.
Jadi seakan-akan ya seharusnya seharusnya kalau mau ini ya laki-lakinya yang disalahkan. Ya. Di sini perempuan hanya apa? Di sini mengatakan kal ardi lizari'ina, hanya seperti ya tanah yang untuk ditanami para penanam kami. Ya. Ya, kita hanya menumbuhkan apa yang ditanam. Ya. Dan itu di luar kekuasaan mereka. Ya. Berikutnya, ya, sikap ini menunjukkan kebodohan dan pendeknya akal sang suami. Bagaimana tidak suami tidak dikatakan bodoh jika dia memaksa suatu perkara yang perkara tersebut di luar kemampuan, di luar kuasa istrinya sama sekali. Ya. Nggak bisa. Ini suatu hal yang bodoh. Ya. Sikap seperti ini juga, ya, ini meniru adat jahiliyah. Sebagaimana yang telah kita ya sampaikan tadi di ayat surat An-Nahl, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fenomena ini ya, bahkan sangat menyedihkan ya dan memilukan bagi kita semua, ya. Bahkan sebagian para suami ini mengancam istrinya ya dengan berkata, jika kamu tidak ya melahirkan anak perempuan maka akan dicerai, maka akan ditalak. Ini ada, ya. Maka sebagian wanita kemudian merasa khawatir, was-was ketika dia hamil, ya. Ya, dia was-was, dia khawatir kalau nanti ternyata anaknya perempuan maka dia akan dicerai, ya. Terlebih di zaman ini, di zaman sekarang ini, ya, sudah ada USG, ya. Jadi bisa diketahui jauh-jauh hari, ya, sebelum melahirkan, oh ini ya kelaminnya perempuan, oh ini laki-laki, ya. Kalau ternyata hasil USG-nya perempuan, ya sebagian merasa tidak senang, kemudian mulai ya sikapnya berbeda terhadap istrinya, wal'iyadzubillah, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu memuliakan anak perempuan, ya. Islam datang dengan ajaran yang mengangkat kedudukan kaum wanita perempuan. Islam memerangi adat jahiliyah yang merendahkan status anak perempuan. Di antaranya apa? Bentuk pemuliaan Islam terhadap anak perempuan. Anak-anak perempuan merekalah nanti yang akan menjadi ibu, yang akan menjadi bibi, yang akan menjadi saudari perempuan. Dan kita sudah tahu bagaimana kedudukan seorang ibu, ya. Wajibnya berbaktinya kita kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Ini menunjukkan kemuliaan perempuan, wanita, ya. Berikutnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Asy-Syura tadi, bahwa penyebutan anak perempuan didahulukan dibanding anak laki-laki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, sebagai kemuliaan untuk mereka, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan menyayangi, memelihara, mendidik anak-anak perempuan. Bahkan keutamaannya sangat besar, ya. Siapa di antara kita yang ingin ya terhalangi, terhijab dari api neraka? Siapa di antara kita yang tidak ingin dikumpulkan bersama Rasulullah di padang mahsyar kelak, di hari yang sangat menakutkan? Siapa di antara kita yang ingin wajib baginya untuk masuk surga, bahkan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Semua ini, semua harapan itu, ya, itu bisa kita raih dengan kesabaran dalam mendidik anak perempuan. Ya, terhijab dari api neraka. Kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah di padang mahsyar. Ya, masuk ke dalam surga, bahkan di surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya bisa ya kita raih ya dengan ya bersabar mendidik anak-anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha. Ada seorang ibu yang bersama dua putrinya. Tas'alu falam tajid 'indi syai'an. Yang ibu itu meminta makanan, tapi kata Aisyah, aku enggak punya sesuatu. Ghaira tamratin, kecuali hanya sebiji kurma, sebutir kurma. Ya. Apa yang dilakukan Aisyah? Fa'a'taituha iyyaha. Maka aku pun kasih kepada ibu tersebut. Faqasamatha baina batadaiha, ya, baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Kemudian ibu ini ya, kurma yang satu tadi dibagi jadi dua, dipotong jadi dua, diberikan kepada anaknya, dan sang ibu walam ta'kul minha, dan sang ibu sendiri nggak makan. Ya, sang ibu sendiri tidak makan. Summa qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu fa qala. Setelah itu ibu tersebut berdiri dan pergi keluar, kemudian masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah pun menceritakan sesuatu yang tadi, kejadian yang tadi. Setelah menceritakan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, terhijab dari api neraka. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mewajibkan surga bagi sang ibu, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskannya dari api neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana lahu thalathatu banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihin, lalu dia bersabar atas mereka, wa at'amahun, ya, dan dia pun memberi makan anak-anak perempuan mereka, wa saqahunna, dan beri minum kepada mereka, wa kasahunna, dan memberikan pakaian kepada mereka, min jidati kunna, dari kecukupannya, maka lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat, ya. Hadis yang lain banyak keutamaan anak perempuan. Nabi SAW beliau bersabda, man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengayomi, menyayangi, mendidik 2 anak perempuannya hingga dewasa,
maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhamma asabi'ahu, menggabungkan jari jemari beliau, artinya dekat. Ya. Ketika merapatkan jari jemari itu dekat. Ya. Kedudukannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan, dakhaltu ana wa huwal jannata kahatain. Aku dan dia di surga nanti itu seperti dua jari ini. Ya. Artinya sangat dekat. Ya. Siapa yang memiliki, yang dia mengayomi, menyayangi dua anak perempuannya, mendidiknya sampai besar, maka memiliki kedudukan yang dekat nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana lahu thalathatu banat yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah al-battah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia mengayominya, ya, mencukupi kebutuhannya dan menyayangi mereka, maka telah wajib baginya surga. Ya. Allah berikan surga, Allah janjikan surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintain ya Rasulullah. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak, ya, dia menyayanginya, dia mendidiknya, memberi makan, ya, wajib baginya surga. Maka ada orang yang bertanya, wa thintain ya Rasulullah, kalau 2 gimana wahai Rasulullah? Ya. Kalau enggak 3, 2 ya Rasulullah. Maka qala wa thintain wa zada fi riwayatin hatta dhannana anna insanan law qala wahida la qala wahida. Ya. Maka Rasulullah ketika mendengar itu, begitu pula dengan 2 anak perempuan akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu keutamaan, ya, bagaimana Islam memuliakan, ya, mengangkat derajat, ya, wanita, mengangkat derajat perempuan. Akan tetapi, ya, perlu diingat, ya, untuk para ayah, ya, anak-anak perempuan juga bisa menjadi apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis dikatakan, manibtuliya min hadhil banat, barang siapa yang dia diuji dengan anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan bisa menjadi apa? Al-bala, ujian. Makanya Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau menjelaskan, fa fi hadzal hadis ma yadullu ala anna al-banati baliyah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak perempuan adalah ujian. Thumma akhbara anna fi sabri alaihinna wal ihsan ilaihinna ma yaqi minan nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa pada sikap sabar terhadap mereka, baik terhadap mereka, ya, itu terdapat pencegahan dari api neraka. Memang, ya, kalau kami sendiri belum merasakan, karena anak perempuan kami masih 3 bulan. Ya. Artinya, ya, merawat anak-anak perempuan, ya, hingga dewasa ini membutuhkan ekstra kesabaran. Terlebih lagi di zaman apa? Di zaman ini, ya, yang penuh dengan fitnah syahwat, ya, benar-benar harus, ya, ekstra, ya, harus benar-benar menjaga mereka, ya. Hati-hatian, ya, mengingat pergaulan muda-mudi pada zaman ini sudah bertambah parah, ya. Maka hanya sekedar memiliki anak perempuan itu tidak mendatangkan kemuliaan, ya. Hanya sekedar memiliki anak perempuan itu tidak mendatangkan kebaikan. Namun harus dibarengi dengan apa? Sabar dalam mendidiknya.
ya, menyayanginya, menjaganya, mengayomi, mencukupkan kebutuhannya dan seterusnya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan bersedih kalau mendapatkan anak perempuan. Ya. Ya. Keutamaannya sangat besar. Ya, keutamaannya sangat besar. Ya. Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah taala, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan juga dosen di Universitas Madinah. Beliau memberikan atau membawakan cerita, ya, bahwa ada seorang laki-laki yang istrinya ini melahirkan anak perempuan berturut-turut. Ya. Anak pertama wanita, kedua wanita, ketiga wanita, keempat wanita, kelima juga wanita. Maka sempitlah dada suaminya. Ya. Ya. Dia udah mulai, ya, marah, ya, pada istrinya. Maka ketika hamil yang ke-6, ya, dia mengatakan, ya, kalau kamu tidak melahirkan anak laki-laki, maka suasananya akan berbeda, nanti kondisinya akan berbeda. Ya. Dan ternyata anak yang ke-6-nya apa? Perempuan. Anak yang ke-6-nya perempuan lagi. Menambah muncak, ya, kemarahannya. Ya, nambah marah, nambah muncak. Sampai kemudian hamil lagi dan yang ke-7. Ya, dan dikatakan kalau nanti tidak melahirkan anak yang ya, ke-7 ini bukan laki-laki, ya, maka, ya, dia mengancam, ya, ya, bisa dicerai. Ya, suasananya menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya, maka sebelum melahirkan, ya, sang ayah ini ternyata apa? Ya, menjelang kelahiran sang ayah ini, ya, tertidur dan bermimpi. Ya, ia melihat bahwa kiamat itu udah dekat. Ya. Lalu dia diambil dan dibawa menuju neraka. Ya. Tatkala sampai di pintu neraka yang pertama, tiba-tiba putrinya yang pertama menghalanginya. Selamat. Dibawa lagi ke pintu neraka yang kedua. Ternyata keluar putrinya yang kedua. Selamat, dia tidak masuk. Yang ketiga pun seperti itu. Ya. Sampai yang ke-6. Ketika mau dimasukkan ke dalam neraka pintu yang ke-6, ya, ada anaknya yang perempuan yang ke-6. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha sab'atu abwab." Pintu neraka itu ada berapa? 7. Ya. Maka ketika sudah mau ke-7 dia udah gemetar. Ya. Karena anak perempuannya baru berapa? 6. Dia udah mulai cemas, dia udah gemetar. Tinggal 1 pintu lagi. Ya. Maka dibawalah laki-laki tersebut ke pintu yang ke-7. Dia pun ketakutan, dia cemas. Dia takut akan dilempar ke neraka. Akhirnya dia terbangun. Ya, akhirnya dia terbangun dari mimpinya dalam kondisi benar-benar ketakutan. Ia pun akhirnya segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anak perempuan untuk yang ke-7 kalinya. Nggak mau anak laki-laki. Ya, dia pengennya anak perempuan, ya, sehingga bisa, ya, pintu yang ke-7-nya itu, ya, terdapat anak perempuannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka Islam, ya, itu tidak merendahkan derajat wanita. Islam justru mengangkat derajat kemuliaan wanita.
Ya, kalau kita lihat bagaimana kondisi pada masa jahiliyah, ya, bagaimana kelakuan mereka terhadap perempuan, ini sangat tidak beradab sama sekali. Nah, datang Islam kemudian ya menghapus itu semua, memerangi itu semua dan mengangkat derajat wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas tentang keharaman yang ketiga atau pelarangan ketiga di dalam hadis ini, yaitu berkaitan dengan wa man'au wahad, yaitu ya menahan dan meminta-minta. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga ini bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di majelis ini mencatat ini sebagai amal saleh, penimbang keberatan amal saleh kita nanti kelak di hari kiamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.